Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat, bahagia, dan lancar rezekinya. Oke, di video kali ini kami akan sedikit mengulas tentang perayaan Tahun Baru kalender Islam atau yang biasa disebut Tahun Baru Hijriah. Karena hari ini adalah bertepatan dengan 1 Muharram, maka dari itu bersama Majelis Taklim As-Sa'adah, warga perumahan Sutos mengadakan beberapa kegiatan yang cukup menarik untuk kita ikuti. Di antaranya adalah jalan sehat, bazar, dan pentas seni. Bagaimana keseruan acaranya? Saksikan terus videonya sembari kita dengarkan tausiah dari Buya Yahya mengenai seputar perayaan Tahun Baru Hijriah. Dan dukung channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara klik likes, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra." Bahwasanya Allah mempunyai bulan 12 bulan fi kitabillahi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan adalah bulan haram. Bulan haram, bulan yang dimuliakan, yang harus dijaga kemuliaannya, tidak boleh berperang di bulan itu. Dan di antara bulan haram ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, dan keutamaan Muharram banyak sebagai bulan utama karena termasuk bagian daripada bulan haram. Kemudian juga ada amalan yang sangat tepat untuk dilaksanakan di bulan Muharram, yaitu puasa. Dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, afdhalus siyami ba'da siyami ramadhana siyamu syahrillahi alladhi tad'unahu muharraman, atau kama qala Rasul, rawahu Muslim, hadir riwayat Muslim. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah sebaik-baik waktu untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Dan memang di sana banyak riwayat tentang Nabi puasa bulan Sya'ban, bahkan kana yasumu Sya'bana kullah, hampir puasa bulan Sya'ban semuanya. Tentunya hal yang demikian itu tidak bertentangan. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban hampir semuanya, bahkan dalam riwayat Muslim semuanya. Dan di sini disebutkan bahwasanya Nabi menyebutkan paling utama dan tidak bertentangan. Bukan berarti karena Nabi tidak puasa sempurna atau banyak di bulan Muharram, lalu bulan Muharram kalah dengan bulan yang lainnya seperti bulan Sya'ban. Tidak, karena Nabi yang menyebutkan. Biarpun tidak ada riwayat bahwa Nabi puasa di bulan Muharram seutuhnya seperti Sya'ban. Sebagian para pensyarah hadis mengatakan bahwasanya riwayat tentang bulan Sya'ban datang sebelum riwayat bulan Muharram. Adapun bulan Muharram datang setelah itu. Dan untuk asal diketahui saja bahwasanya puasa di dalam bulan Muharram itu nanti ada satu puasa namanya puasa Asyura. Dan puasa Asyura itu dulu wajib sebelum adanya puasa Ramadan. Jadi memang Muharram dengan Asyura-nya itu sudah lekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, jadi yang ingin berpuasa di bulan Muharram, puasa dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang tidak boleh adalah membawa berita-berita yang belum diseleksi kebenarannya. Mungkin bisa jadi itu riwayat palsu, mengatakan kalau tanggal puasa tanggal 1 ini adalah begini, tanggal 2 adalah begini, tanggal 2 ini. Banyak riwayat-riwayat seperti itu yang banyak, biarpun tidak semuanya. Banyak riwayat-riwayat yang palsu. Maka daripada kita salah mengambil, sudahlah cukup dengan riwayat Imam Muslim
Sudah cukup itu saja bahwa afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Apakah gak cukup itu berita dari Nabi supaya kita tidak salah mencomot hadis? Jadi berita tentang keutamaan tanggal 1, 2, 3 keutamaan ini sudah. Tidak usah kita masuk ke wilayah sana karena kita bukan ahlinya, nanti khawatir kita mengambil hadis palsu yang memang bertebaran banyak tentang puasa di bulan Muharram dan banyak riwayat palsu. Tapi ini Muslim jelas yang puasa bulan Muharram utama. Nabi menyebutkan, sudah bersandarlah dengan hadis itu sudah sangat cukup. Kemudian di bulan Muharram ada puasa namanya Ashura yang Nabi bersabda, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablah. Jadi aku berharap, riwayat Imam Muslim, aku berharap bahwasanya dengan puasa Ashura dari kata Ashir tanggal 10. Hari Ashura itu kalau berpuasa di hari Ashura itu akan diampuni dosa yang lalu. Ini Ashura. Nabi pernah ke Madinah ketemu dengan sekelompok kaum Yahudi yang berpuasa di hari Ashura. Lalu Nabi bertanya kenapa mereka berpuasa. Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumah. Ini hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Najallahu bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka, fasomahu. Kemudian Nabi Musa kemudian berpuasa. Itu kisahnya Ashura, itu puasanya Nabi Musa. Bersyukur karena diberi kemenangan oleh Allah di hari itu. Maka Nabi mengatakan, ana ahakku bi Musa minkum, saya lebih berhak untuk niru, ngikuti Nabi Musa. Lalu Nabi berpuasa. Kemudian di saat Nabi berpuasa, fasamahu, Nabi berpuasa, wa amaron nasa bisyam, kemudian orang suruh puasa, ayo kamu puasa Ashura. Di saat Nabi mengajarkan untuk berpuasa Ashura, imannya para sahabat itu kuat banget. Ini kan kebiasaannya orang Yahudi. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ya Rasulullah, ini hari diagungkan oleh rakyat Yahudi. Lalu kalau kita puasa di hari ini sama dong dengan mereka. Inilah iman di dalam hati. Padahal Nabi sudah memerintahkan, tapi bertanya, nggak ingin menyerupai dengan orang Yahudi. Lalu Nabi menyebutkan dalam riwayat Muslim juga, la imbaqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, niscaya aku akan tambah berpuasa tanggal 9-nya biar tidak sama dengan orang Yahudi. Maka di samping disunatkan kita Ashura, disunahkan kita untuk mukhalafatul Yahud, berbeda dengan Yahudi, puasa di tanggal 9-nya. Kemudian ada riwayat dari Sayyidina Anas, beliau bercerita bahwa Nabi mengatakan, sumu Ashura, berpuasalah engkau di hari Ashura, wa khaliful Yahuda, tapi berbedalah dengan orang Yahudi. Maksudnya jangan khusus tanggal 10 saja. Sumu yauman qablahu wa sumu yauman ba'dahu. Kalau begitu puasalah sebelumnya sehari atau setelahnya, dan setelahnya sehari. Dari tanggal 11. Dari sini Anda disimpulkan para ulama dan a'immah, para a'immah madzhab berbeda pendapat. Termasuk ini kita singgung dari madhab Abu Hanifah, biarpun bukan untuk kita ikuti dalam hal ini. Menurut Imam Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah mengatakan kalau mengkhususkan satu hari di Ashura itu makruh. Tapi jumhur mengatakan tidak, tetap sunnah. Barangkali mendengar supaya tahu saja. Jadi menurut jumhur tidak. Kalau kita mengkhususkan tanggal 10 saja tidak makruh. Sunnah dan sangat dikukuhkan. Cuman untuk mendapatkan sunnah di atas kesunnahan adalah sebelumnya sehari, setelahnya sehari. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut ada 3 martabat puasa. Kami tambahkan menjadi 5 nanti, menjadi 4. 3 martabat. Martabat tinggi adalah puasa tanggal 9 saja. Kita tidak katakan rendah, wong puasa kok rendah. Martabat tinggi puasa tanggal 10 saja, mohon maaf, tanggal 10 saja, martabat tinggi.
Lebih tinggi lagi 9, 10. Lebih tinggi lagi 9, 10, 11. Lebih tinggi lagi ditambah di hari-hari yang lain di bulan Muharram. Itu yang keempat. Tinggal pilih mana. Jangan dikatakan puasa Muharram, Asyura nggak tinggi, cuma nanti ada kelebihannya. Asyura ditambah sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Seperti disebutkan dari Sayyidina dari riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi begitu. Maka dari itu sudahlah, yang penting kita tinggal ngamalkan hari ini. Yang ingin puasa dari tanggal 1 silahkan, tapi jangan lupa gongnya adalah tanggal 10. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 libur. Nah, ini salah. Kalau pengen libur yang lainnya, yang penting tanggal 10-nya itu. Untuk ditambah tanggal 9 sama tanggal 11. Kalau ternyata tanggal 9, 11 nggak bisa, pokoknya ditambahlah sehari supaya tidak hanya tanggal 10 saja. Itu saja insya Allah. Kemudian jangan mengkhususkan juga, ini adalah tradisi yang kadang merugikan. Sesaat seperti menguntungkan tapi merugikan. Mengkhususkan di bulan Muharram adalah hari anak yatim. Nah ini, sehingga dibuat santunan anak yatim, dibagi-bagi duit 250.000, 200.000. Kalau bulan Muharram kita jadikan gebiar anak yatim, boleh. Tapi nyantuni anak yatim bukan saja di bulan Muharram. 100.000 setahun, belikan garam, diisep nanti garamnya. Ana wa kafil yatimi kahataini. Aku dengan penanggung kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Kata baginda Nabi, dekat sekali. Ngerawat, bukan santunan setahun sekali. Bolehlah itu sebagai gebiar. Cuman kalau mengkhususkan itu sebagai hari anak yatim harinya setiap hari harus kita perhatikan. Bukan di hari Muharram saja, setiap hari. Mereka butuh makan setiap hari, butuh sekolah setiap hari. Bukan hanya di 10 di hari Muharram saja, apalagi 10, 11 Muharram dan seterusnya. Kemudian anak yatim dijejer, kepanasan, lupa tidak dikasih minum. Apalagi dengar berita bahasanya man ahabba ayyulayyan qalbuhu falyutri minhu yatiman falyamsah ra'sah. Kalau ingin dilembutkan hatinya, dekatkan anak yatim, usap kepalanya, tapi tidak dilanjutkan, diusap tok kepalanya, pusing kepalanya, kasih duit, kasih santunan. Memang mengusap maknanya kasih sayang dalam hadis tersebut. Tapi harus diperhatikan, memberi makan seperti yang makan, memberi pakan, itu kan lanjutan hadisnya, bukan diusap tok. Diberi pakaian seperti yang kita pakai, diberi makan kita makan, maka akan lembut hatinya. Ini masalah anak yatim, tolong pedulilah kepada anak yatim, bukan hanya di bulan Muharram, akan tapi di luar Muharram mereka juga butuh makan, butuh minum, butuh sekolah dan seterusnya. Dan ingat, jangan zalim kepada anak yatim. Yang zalim kepada anak yatim, ingat Allah bisa meyatimkan anaknya esok hari. Hati-hati. Jangan zalim kepada anak yatim, Allah bisa meyatimkan anaknya di esok hari. Berkasih sayanglah kepada anak yatim. Mungkin ada sebagian yang kesal dengan anak yatim, katanya nakal anak yatim. Enggak, anak yatim tidak harus nakal. Kalau kita kembalikan, kita lacak, kita rinci, kenapa anak yatim nakal? Oh, anak yatim nakal setelah abahnya meninggal, ibunya akan bingung cari uang. Kemudian sehingga anak itu kurang terawat, ibunya cari uang. Loh kok kenapa ibu cari uang? Karena kita tidak memperhatikan anak yatim. Yang salah tetap kita. Sebab kalau masih ada bapaknya, kan bapaknya kerja, barangkali ibunya masih menjaganya. Tapi sekarang ibunya bekerja, siapa yang jaga dia? Ibunya kerja cari duit, kita tidak memperhatikan anak yatim. Gimana gak nakal? Jangan salin anak yatim. Kemudian lanjutannya adalah jangan diyatim-yatimkan. Anak yatim sudahlah, ambil seperti anakmu, seperti anak kita, kita rawat, tidak usah diyatim-yatimkan. Sudah dijajar, ini bapaknya tabrakan, kecelakaan di sana, ini bapaknya begini, apa ini setiap tahun sudah lupa diingatkan lagi, dijajar. Bahkan kalau perlu mentalnya itu dibesarkan, jangan sampai dia terus stempelnya di jidatnya, yatim, 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 spanduk yatim, yatim, yatim. Mohon maaf. Bukan saja kita menjaga zahir jasadnya, jagalah batinnya, perasaannya.
Jangan diyatim-yatimkan terus. Oh, ini anak sekolah di tempat yatim itu ya. Oh, di tempat yatim itu ya. Di tempat yatim itu ya. Mohon maaf, anak yatim hebat dahsyat. Kalau kita jadikan dia untuk mesin uang bagi orang yang berbuat zalim sangat mudah. Siapa yang nggak terenyuh dengan anak yatim? Yang nggak sholat pun terenyuh, orang kafir pun terenyuh. Tapi jahat, yang paling jahat adalah memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan dirinya. Dan itu ada. Kalau yang kita baca kisah pada zaman dahulu sudah ada memanfaatkan anak yatim. Karena apa? Di saat kita bercerita tentang anak yatim, orang terenyuh. Apalagi dihubungkan dengan anaknya sendiri, membantu. Bisa jadi ini adalah untuk bantuan anak yatim. Yang gaya ustadznya, anak yatimnya termakan kerupuk, ustadznya paha ayam 3 langsung dimakan. Hati-hati. Anak yatim, sehingga kalau pembahasan urusan anak yatim, yang rawat anak yatim hendaknya orang kaya. Kalau tidak kaya merawat anak yatim boleh, tapi hati-hati. Wal ya'kul bil ma'ruf. Kalau yang makan dengan mereka boleh. Saya fakir, ngerawat anak yatim, saya boleh makan dengan mereka. Tapi ma'ruf itu ma'ruf ada artian uruf, maksudnya sesuai umumnya makan. Dia makan apa, saya makan seperti itu. Atau bil ma'ruf dengan cara yang benar, jangan berlebihan. Nanti kalau saya kaya saya ganti lagi. Tetap hati-hati. Jangan labelnya anak yatim di pondoknya, di madrasahnya, di rumahnya, duit banyak, yatimnya nyungsep terus. Anting istrinya double. Hati-hati, ini urusan dengan Allah. Wah, terenyuh dengan anak yatim. Anak yatim bikin. Makanya kalau bisa anak yatim betul-betul kita rawat seperti yang sebenarnya ana wa kafilul yatimi, mengkafalah, menjamin kehidupannya, sekolahnya, pendidikannya. Dan di antara pendidikan yang paling diutamakan adalah pendidikan akhirat. Jangan hanya memberikan pendidikan dunia, tapi tidak diberi pendidikan akhirat. Hei yang merawat anak yatim, hati-hati. Jangan sampai anak yatim hanya Anda pinterkan urusan dunia, lalu tidak kenal Allah. Apa yang terjadi saat itu? Ketahuilah, jika anak yatim itu kemudian dia bodoh, tidak ngerti, tidak punya ilmu, tidak sempat sekolah, kalau dia berbuat jahat paling nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi kalau sudah Anda sekolahkan tinggi-tinggi, tidak Anda kenalkan Allah dan Rasulnya, kalau berbuat jahat apa kira-kira yang dilakukan? Dan itu semua akan ditumpangkan kepada Anda, hai hamba Allah. Jangan hanya mau ngambil-ngambil saja tapi tidak berpikir panjang, merawat, menyantuni tapi tidak tahu mau dibawa kemana dia, malah tambah dosa. Tapi ingat, kalau Anda serius menghantarkan mereka pada kemuliaan, memuliakan mereka di rumah Anda, maka sungguh Anda mulia bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tidak serta-merta Anda bawa ke rumah Anda, akan tapi menjamin kehidupan dia. Bisa saja Anda masukkan ke pesantren, sebuah tempat yang aman. Kalau bawa ke rumah Anda belum tentu aman kok rumah Anda. Anak yatimnya laki, anak Anda perempuan. Bisa saja Anda malah membuat racun di dalam rumah sendiri. Harus waspada ini, jangan asal comot saja. Jadi ada ilmunya ini semuanya. Yang dia tidak punya ilmu masalah sesat, anak. Dan tidak perlu diadopsi lalu nasabnya dirubah menjadi kita. Enggak. Anak yatim yang tidak berayah, termasuk yatim di atas yatim. Semoga Allah menjaga anak kita dari zina. Semoga Allah menjaga kita dari kehinaan zina. Yang terlahir dari buah berzinaan adalah tidak ada ayahnya, maka dia lebih yatim dari anak yatim. Kenapa lebih yatim dari anak yatim? Kalau anak yatim beneran itu bapaknya meninggal dunia, bisa saja ibunya seorang yang sangat solehah masih bisa merawatnya. Tapi yang lahir dari zina, bisa saja ibunya adalah memang pezina. Ini bahaya. Maka anak yatim lebih dari yatim, ayo kita rawat. Bahkan kalau jangan sampai dia tahu kalau dirinya adalah dari hasil anak zina. Dia tidak ada ayahnya kok, tidak punya ayah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina, kehinaan zina. Maka hai hamba Allah, syukuri halal yang Allah berikan kepadamu dengan cara menjaga mata kita. Yang belum punya halal, segera menujulah kepada yang halal agar pintu haram tertutup. Kemudian lanjutannya, khurafat, hari sengsara di bulan Muharram, hari naas, sehingga nggak ada acara apa? Hajatan. Bulan Muharram bulan sengsara. Wah, bulan haram disebut Rasulullah bulan mulia, bulan bagus, kok jadi bulan sengsara? Ini mulai kapan?
Sehingga toko bangunan pada ngeluh, aduh Buya nggak ada orang bangun. Kenapa? Bulan naas ini bulan sengsara. Bulan sengsara, bulan naas itu bulan kita bermaksiat. Tapi bulan anak Anda menikah, bulan bahagia. Bulan sengsara bagaimana? Bulan Anda mendapatkan keturunan, bulan Anda bisa beribadah. Jadi jangan percaya dengan bulan-bulan semacam itu. Tidak ada bulan naas, bulan kapit ada lagi nanti ya. Bulan naas kok banyak banget. Bulan hebat kok jadi bulan naas, bulan sengsara. Ini yang harus kita hadirkan. Yang mau nikah bulan Muharram, pilih bulan Muharram nanti. Pilih Muharram. Nggak ada. Pilih Dzulqa'dah, bulan kapit ya, bulan kecepit katanya. Ya, kecepit antara 2 hari raya. Betul, hari raya Idul Fitri, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, betul. Hari kecepit di antara 2 hari raya. Makanya di hari itulah aku akan berhari raya. Jomblo jadi pengantin, gitu aja, jangan malah dihindari. Membangun keyakinan yang benar. Kenapa dibatalin nggak jadi mantu di hari Muharram? Harus ingat, ada. Silahkan kapan saja. Hari Allah itu baik semuanya. Apalagi disebutlah Allah. Arba'atun hurum, di dalamnya adalah bulan Muharram itu. Kemudian ada satu isyarat singkat ya, waktu Nabi ingin berpuasa di tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi, maka Sayyidina Umar pun juga demikian waktu itu. Di saat penanggalan kita tuh kok sama dengan orang di luar Islam, maka Sayyidina Umar bersama sahabat yang lainnya ingin membuat penanggalan yang spesial. Lalu dicetuskanlah penanggalan baru, yaitu tahun Hijriyah. Yang disebut tahun Hijriyah itu adalah ditetapkan pada Sayyidina Umar dalam irama untuk membuat penanggalan yang berbeda dari yang lainnya. Dalam irama berbeda. Maka dari itu yuk, niat Sayyidina Umar ini harus kita dukung. Maka gebyar tahun baru Hijriah harus kita besarkan. Jangan sampai kita membesarkan tahun baru yang lainnya. Ini perlu juga dites, biarpun Anda tidak perlu menjawab beneran, takut kecewa. Hafal enggak Anda bulan Arab? Jangan sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli hafal, tapi Muharram Safarnya adalah ntar dulu. Kakek moyang kita itu, biarpun kita belum bisa bahasa Arab, sudah mengajarkan pakai bahasa lokal. Diterjemahkan, enggak tahu di bahasa Sundanya kumaha atuh. Kalau bahasa Jawa itu kan ada, misalnya dimulai dari Muharram ya. Muharram itu tidak pakai Muharram, diambil bagiannya suro. Nggak ada sofar, sapar. Nggak ada maulid, Rabiul Awwal, mulut, ba'da mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sudah dirubah semua. Tapi ketemu judulnya Rajab, nggak ada Rajab. Ruah, Saban tuh. Poso, Sawal, Selo, besar, Suro lagi. Nah, ini yang Jawa. Yang Sunda mah sebutlah. Itu yang perlu kita uri-uri, yang kita rawat. Baik, semoga Allah merindukan kita kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tanpa mencela kita mengagungkan syiar Muharram, syiar tahun baru Hijriah, agar kita kembali kepada tahun ini dan bulan Hijriah. Sebab hukum-hukum di dalam syariat Islam ini ada hubungannya dengan bulan Hijriah. Haji bulannya Hijriah, puasa Hijriah, hitungan-hitungan dalam urusan-urusan sumpah dan sebagainya, kafaroh dan sebagainya, hitungannya cara Hijriah. Jadi bulan Hijriah adalah bulan untuk ibadah. Jangan sampai kita tidak mengerti bulan Hijriah. Sudah waktunya. TK yang punya TK, SD yang punya SD, SMP punya SMP, madrasah, ayo kita budayakan kembali. Dan kalau perlu sudah kita tulis, kita dahulukan bulan Hijriah dulu, baru bulan Masehi. Biar bulan Hijriah, bulan Masehi, bulan Hijriah, bulan Masehi. Membiasakan, diniati untuk mengangkat syiar. Biarpun kalau ada orang mendahulukan bulan Masehi, ya enggak, bukan sesuatu yang haram dong. Hanya kita akan punya misi mengangkat syiar agama kita seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang partisipasinya. Kita tutup dengan bacaan penutup pasti alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.